Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar pada hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar SKI yang berjudul Kebijakan dan Keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembelajaran ini kita akan bahas tentang Piagam Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyebarkan agama Islam. Beliau juga merupakan sosok pemimpin, panglima perang, dan juga panutan yang bijaksana. Suatu negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila segala aktivitas penduduknya juga berjalan dengan baik dan lancar. Aktivitas perekonomian, pendidikan, sosial, dakwah, dan sebagainya akan lancar jika didukung oleh pemerintahan dan keamanan yang terkendali dan stabil. Kita masih ingat kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat peribadatan kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama. Masjid juga berfungsi sebagai pengadilan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah dan pertemuan-pertemuan lainnya. Masjid sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah selanjutnya yang diambil Nabi Muhammad SAW dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang. Undang-undang yang mengatur orang-orang muhajirin, ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah yang disepakati pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Isi dari Piagam Madinah yang sudah disepakati bersama diantaranya: 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. 3. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. 4. Nabi Muhammad SAW pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan Muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Di antara 4 ini adalah isi dari Piagam Madinah. Sekarang, dengan disepakatinya Piagam Madinah itu, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Islam Madinah. 2. Seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan Muslim, Ansor, dan Muhajirin maupun Yahudi.
3. Undang-Undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah baik yang muslim maupun bukan muslim. Yang kedua yaitu Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Perang Badar ini terjadi karena adanya iri hati, cemburu, dan dendam dari kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Peperangan ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 632 Masehi. Peperangan ini terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai kecil milik Badar. Oleh karena itu, peperangan ini disebut dengan Perang Badar. Dalam Perang Badar ini, jumlah kekuatan pasukan umat Islam hanya sekitar 317 orang. Terdiri atas 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari kaum Aus, dan 170 dari kaum Khazraj. Komando tertinggi dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bendera komando berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan Muslim ini terbagi menjadi 2 batailon, yaitu Batailon Muhajirin. Benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Batalion Ansor benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sementara itu, kekuatan dari pasukan kafir Quraisy berjumlah sekitar 1.300 orang tentara, memiliki 100 ekor kuda dan 600 baju besi, serta unta yang sangat banyak yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Komando tertinggi berada di tangan Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 tokoh Quraisy yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasukan. Sehari mereka menyembelih 9 sampai 10 ekor unta untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abu Bakar memberikan seruan semangat kepada pasukan Muslim untuk terus berperang. Beliau bersabda, "Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka berperang di hari ini. Berperang dengan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang seluas-luas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengan seruan semangat ini, pasukan Muslim semakin bersemangat dalam berperang melawan kafir Quraisy. Walaupun jumlah pasukan Muslim sedikit, tetapi semangat juang membela agama sangat besar dan tinggi membara. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemenangan dalam perang Badar ini berada di pihak pasukan Muslim. Akhirnya, peperangan ini dimenangkan pihak pasukan Muslim dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy yaitu Abu Jahal bin Hisham.
Kemenangan perang Badar ini ada di pihak orang-orang Islam dengan gemilang. Abu Jahal tewas dan 14 tentara Islam gugur sebagai mujahid yang terdiri dari 8 kaum Ansor dan 6 kaum Muhajirin. Perang Badar ini juga dikenal dengan sebutan Yaumul Furqan, yang artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Demikianlah akhir dari babak peperangan antara kafir Quraisy yang selalu berusaha untuk menghalangi dan menghancurkan Islam dari muka bumi ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa perang Badar ini dengan meneladani sikap keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak takut dan gentar dalam menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak dan peralatan yang sangat lengkap. Setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar, rasa lega dan gembira menyelimuti suasana kaum muslimin di Madinah. Sebaliknya, bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan. Juga menambah kebencian dan dendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga atau yang C, Perang Uhud. Perang Uhud disebabkan oleh kekalahan pada Perang Badar sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Perang kali ini di bawah komando Sofyan. Dari pihak umat Islam dipersiapkan 1.000 orang tentara. Tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Dengan demikian, pasukan Nabi tinggal 700 orang tentara. Peperangan ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Jalannya peperangan sangat sengit. Pada awalnya, tentara Muslim memperoleh kemenangan. Tetapi keadaan terbalik karena yang diberi tugas sebagai pemanah yang jumlahnya 50 orang itu turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya, kafir Quraisy bisa merebut posisi yang ditinggalkan pasukan umat Islam. Akibat perang di Bukit Uhud ini, Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka yang cukup parah. Sejumlah 70 orang tentara Islam gugur sebagai syuhada. Dari pihak kafir Quraisy tewas 23 orang kafir. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, gugur dalam perang tersebut. Hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud adalah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak mentaati dan patuh pada perintah Nabi Muhammad SAW. Pasukan pemanah ini tergiur dengan harta rampasan dan kehidupan duniawi lainnya. Seandainya mereka taat dan patuh, niscaya kemenangan gemilang sudah di tangan umat Islam.
Itulah akibat tidak disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan sehingga dapat direbut oleh pihak musuh. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Bu Guru akhiri dengan tugas. Ada 5 soal, kalian kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Setelah jawabannya selesai dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim ke classroom. Sampai di sini pertemuan Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.